Selamat pagi teman-teman, kali ini saya kembali datang lagi untuk membahas bagaimana sih progres saya dari 4 hari yang lalu ya. Saya membuat video tentang bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita di saat bulan puasa dan di saat hadapi COVID-19 ini. Karena imunitas yang baik itu sangat penting untuk kesehatan kita ya, investasi kesehatan kita. Yang pastinya ketika kalian ingin meningkatkan imunitas, kalian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi, itu intinya. Nah, kebetulan kemarin saya niatnya untuk meningkatkan imunitas tubuh saya di saat puasa ini dan di saat hadapi COVID-19 ini. Nah, tetapi saya mendapatkan bonus yaitu turunnya berat badan saya. Setelah beberapa bulan saya melakukan diet tetapi stuck pada angka itu saja. Nah, mau tahu kalian bagaimana caranya kok bisa ya turunnya berat badan, kok bisa ya stuck, kok bisa gimana sih caranya memotivasi diri supaya tetap melakukan diet dan juga meskipun hasilnya itu masih stuck di angka-angka seperti di angka-angka itu saja gitu. Nah, jadi dalam video ini saya mau memberikan sedikit pengalaman saya gitu ya. Meskipun berat kalian stuck, maksudnya meskipun berat badan kalian awalnya, nah pada bulan puasa ini saya puasa memang tidak dari awal, hanya 17 hari saja ya teman-teman. Nah, dalam 17 hari ini saya bisa menurunkan 4 kilo berat badan saya. Dari sebelumnya memang stuck di angka-angka itu saja. Nah, ya meskipun ada yang bilang ya wajarlah ketika puasa kita turun berat badan, ya wajarlah maksudnya BB 4 kilo itu dalam 7 bulan itu 17 hari itu wajar, kan kita puasa gitu, pastinya secara tidak langsung kita bisa mengurangi apa yang kita konsumsi karena kita puasa. Anda yakin gitu Anda bisa mengurangi 4 kilo pas waktu puasa? Yakin? Kalau kalian masih makan kolak, kalau kalian masih makan gorengan, kalau kalian masih tidak mengatur makanan yang masuk, Anda yakin Anda bisa menurunkan 4 kilo dalam waktu 17 hari gitu? Anda yakin Anda bisa gitu? Jadi meskipun kalian menilai ini sepele, tapi saya tidak masalah ya teman-teman, karena ini mungkin salah satu yang membuat saya bangga. Saya kemarin stuck dan saya masih konsisten gitu ya. Dan ini mungkin hasil yang kemarin yang saya lalui, kemarin yang saya lakukan gitu. Jadi hasilnya baru kelihatan sekarang gitu. Pas didukung dengan puasa gitu, kita bisa mengatur makanan yang masuk, kalau dan kita bisa menghitung kalori yang kita makan. Jadi saya mendapatkan bonus turunnya 4 kilo itu dalam waktu 17 hari gitu ya. Ini sangat membuat saya bahagia sekali ya teman-teman gitu. Nah, sebelum lanjut ya, tolong like, komen, dan subscribe seperti biasa biar channel saya semakin hari semakin berkembang dan selalu membuat informasi-informasi yang bisa membuat teman-teman semua bisa lebih baik lagi dari hari ke hari ya teman-teman. Saya tidak masalah ya, banyak sekali mungkin yang bilang kepada saya, kamu ini sudah mengurangi makan, sudah mengurangi nasi, berat badannya masih segitu-segitu saja, nggak kurus-kurus banget gitu juga. Sekarang juga wajar lah kalau misalnya puasa, berat badan kita tuh turun gitu, semuanya juga mengalami seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, itu kebebasan kalian ya untuk mengemukakan pendapat kalian gitu ya, tapi yang jelas saya bahagia banget gitu ya. Selama 17 hari ini saya mendapatkan hasil 4 kilo saja, meskipun itu angka yang sangat kecil gitu, masih cukup jauh untuk target saya gitu, sampai ke target pertama sampai ke 65 dan hampir mencapai ya. Nah, target kedua saya pengen punya berat badan itu 58 kilo. Apakah saya bisa? Nah, apa namanya ya, sebenarnya saya nggak ngejar target itu 58 kilo itu harus didapatkan dalam berapa bulan, enggak sih teman-teman. Sebenarnya saya memiliki kekonsistenan untuk melakukan diet ini, mengatur makanannya masuk ke dalam tubuh saya ini, ada beberapa yang melatar belakangi kenapa saya harus melakukan ini gitu ya. Di antaranya mungkin background keluarga saya yang memiliki sakit, yang mungkin sakitnya itu awalnya itu dari dia tuh tidak memperhatikan pola makan dan mungkin hanya memperhatikan kerja-kerja saja tanpa melihat makanannya masuk gitu. Jadi itu mungkin yang membuat saya kenapa saya harus berubah. Saya harus jangan sampai saya seperti kedua orang tua saya gitu ya. Jangan sampai saya memiliki sifat yang tidak mau mengatur makanan yang masuk. Jadi asal-asal apa saja dimakan, apa saja gitu. Dan saat ini tuh kalau misalnya kita nggak care, nggak aware sama kesehatan kita gitu, jangan harap kita di hari tua nanti kita bisa, ya saya sih sebenarnya tidak bisa memastikan saya di hari tua itu bisa tetap sehat apa enggak gitu, tapi saya menginvestasikan kesehatan saya sedari saya sehat, itu prinsip saya gitu ya. Jadi yang kedua gitu, sekarang banyak sekali permasalahan penyakit tidak menular itu semakin hari semakin meningkat. Saya memang bukan ahli kesehatan ya, tetapi saya sangat
apa ya, sangat konsen ke permasalahan tersebut, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri gitu ya. Karena meningkatnya penyakit tidak menular ini pasti banyak sekali dia berhubungan dengan pola makanan kita. Seperti di antaranya penyakit tidak menular itu semakin hari semakin meningkat, di antaranya diabetes, kolesterol, hipertensi, dan jantung. Itu juga penyakit tidak menular sekarang itu juga bisa loh mengancam kita, bisa menyebabkan kematian. Itu tuh semakin hari semakin meningkat. Makanya saya sangat care dan sangat membatasi makanan yang saya makan gitu, meskipun belum ada hasilnya, meskipun masih berat badannya masih segitu-segitu saja gitu ya. Tapi menurut saya mempertahankan berat badan di saat kita sehat adalah salah satu investasi kita di kemudian hari ya. Terus juga berat badan yang turun ataupun berat badan yang stuck itu salah satu prestasi menurut saya. Misalnya kita ini setiap hari ya, umur kita bertambah ya. Terus juga setelah umur kita bertambah, kerja organ kita semakin hari karena kita semakin tua gitu, semakin hari semakin menurun, nggak kayak kita waktu kita muda. Jadi apa yakin kalian mau berat badan kalian semakin hari bukannya semakin turun atau misalnya stuck, malah semakin naik gitu. Nah, bayangkan saja ketika berat badan kalian tuh semakin hari semakin naik, kerja organ semakin hari semakin menurun karena faktor umur ya pastinya. Nah, kebayangkan kerja organ itu bakalan ngos-ngosan karena kasarannya pikiran dasarnya aja berat badan kita tuh semakin hari semakin naik, pastinya banyak sekali yang akan diolah oleh organ kita gitu. Sedangkan energi yang digunakan semakin tua pastinya semakin banyak istirahat kita kan, tidak semakin banyak melakukan aktivitas seperti pada saat kita masih muda. Nah itu indikator-indikator itulah yang membuat saya kenapa sampai sekarang itu masih konsisten. Dalam video ini juga saya akan menjabarkan metamorfosa diet saya dari awal saya melakukan diet ya. Dan saya juga pernah memiliki berat badan 80 kilo dan termasuk obesitas ya, dan itu tuh nggak enak banget teman-teman. Obesitas juga sekarang bisa mematikan. Nah, karena latar belakang itulah makanya saya tetap konsisten meskipun berat badan saya masih stuck aja di angka seperti itu. Dan alhamdulillah 17 hari puasa saya bisa turun 4 kilo dan semakin hari mungkin saya bisa mencapai mimpi atau target berat badan yang saya pengen gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan tujuan utama, tapi saya hanya investasi. Tujuan utamanya saya investasi kesehatan gitu ya. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan kedua orang tua saya, tidak mengatur pola makan, jangan sampai terulang kepada saya gitu, karena saya pengen sehat juga di hari tua gitu ya teman-teman. Sebelumnya, kembali lagi saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah panjang lebar saya bercerita ini, nanti kalian simak saja video saya tentang metamorfosa diet saya gitu, dari awal saya diet sampai sekarang gitu ya. Jadi simak terus ya teman-teman. Terima kasih. Nah, kali ini ya teman-teman, saya mau menceritakan bagaimana metamorfosa diet saya ya dari sebelum saya nikah gitu. Jadi saya tuh pernah mengalami obesitas ya teman-teman. Berat badan saya di angka 80 kilo. Nih pada foto ini nih, saya tuh masih kuliah semester akhir. Kemudian dapat PKL tuh di Dieng. Kebayangkan Dieng itu dinginnya kayak gimana. Nah, karena dingin ya, jadi saya setiap hari itu bersahabat dan berteman dengan mie instan. Parahnya lagi, kadang saya sampai habis 2 bungkus teman-teman. Dan habis saya makan mie instan itu, saya langsung tidur. Nah, bukannya melakukan aktivitas apa. Jadi kebayangkan bagaimana kebonya saya teman-teman. Dan akhirnya pulang dari PKL saya mengalami obesitas, nggak bisa bangun, pokoknya sengsara banget lah hidup saya dengan obesitas itu. Nah pada bulan April itu ya, dan pada bulan Mei saya memutuskan untuk pokoknya bagaimana caranya saya bertekad saya harus diet, jangan sampai diet saya ini gagal. Saya diet karbo, saya diet golongan darah, saya diet pokoknya hanya makan sayuran gitu. Saya rajin olahraga, zumba, aerobik, dan sampai pada bulan Juli ya, akhir bulan Juli saya sudah bisa terlihat ada perubahan benar-benar dari obesitas menjadi seperti ini. Nah, perubahan semakin saya suka dengan yang sudah saya kerjakan itu semakin kelihatan itu dietnya itu pada tanggal 14 Oktober nih. Ini 2014. Senang banget bukan? Capaian maksimalnya itu cepat banget. Kurang lebih setengah tahun lah saya bisa membuat tubuh saya yang darinya obesitas menjadi sangat ideal, teman-teman. Memang waktu-waktu itu tuh udah semester akhir itu memang waktu saya tuh lumayan senggang, jadi kuliahnya sudah nggak banyak lagi, selesai paling tinggal ngikutin skripsi saja. Jadi banyak kesempatan untuk olahraga dan atur pola makan untuk diet. Tapi ya intinya saya
bener-bener ngurangin nasi ya teman-teman. Pamungkasnya itu berat badan saya bisa sampai di angka 58 kilo. Sebelum nikah itu 14 Maret 2016. Sudah 2 tahun saya melakukan diet itu bisa sampai 58 kilo dari 80 kilo awalnya. Nah, ini fotonya ya. Nah, pada tahun tersebut juga saya memutuskan untuk menikah gitu. Nah, dan hamil itu pada tahun 2017 dan hamil dan melahirkan pada tahun itu. Nah, pada tahun 2019 nih saya belum bisa diet ya karena masih menyusui. Tetapi saya hanya mengatur makanan yang masuk terus, tapi ya aturannya itu tidak bisa saya samakan pada waktu saya memutuskan untuk diet. Maksudnya itu misalnya waktu diet saya cuma makan 2, nah waktu menyusui saya makan 3, jadi belum bisa diatur ya jumlahnya dengan ketika saya memutuskan untuk sudah bisa diet gitu ya. Pas waktu saya masa hamil dan menyusui itu saya bisa mencapai di angka 72 kg ya. Ini memang saya belum bisa maksimal diet karena itu alasan saya masih menyusui ya teman-teman. Nah, ini tuh status pertama saya untuk saya memulai diet, benar-benar diet cuma tapi belum bisa benar-benar konsen ya. Jadi masih membatasi sehari itu makan nasi sekali gitu. Jadi tapi sudah ada niatan saya, usaha saya untuk saya membatasi makanan yang masuk. Nah, ini udah 92 minggu yang lalu teman-teman, sekitar 26 Agustus 2018. Ini juga masih ringan-ringan lah pokoknya ya teman-teman saya dietnya. Nah, udah gitu Juni 2019 tuh naik turun lah pokoknya. Nah, dari bulan Juni ya 2019 itu saya sudah turun nih ya. Itu kan pas kalau nggak salah puasa gitu. Tapi masih di angka 68. Nah, terus kemudian setelah itu naik lagi gitu. Di angka 72 gitu. Padahal udah nggak makan nasi, olahraga terus juga. Terus malah pas waktu olahraga itu malah timbangannya tuh tambah naik gitu. Oh, mungkin karena ada masa ototnya itu tambah gitu. Jadi kan naik, tapi di bagian dada itu saya sudah merasakan berkurang gitu, nggak kayak pas waktu saya hamil dan menyusui. Nah, setelah itu tapi di bagian perut karena saya sesar ya, jadi banyak sekali lemak-lemak sisaan kayaknya, dan juga harus dihilangkan dengan benar-benar olahraga yang maksimal. Nah, tapi pada bulan April ya angkanya tuh naik lagi gitu, hingga Januari itu saya tuh mengalami siklus mens yang benar-benar tidak teratur gitu. Jadi nah, ini juga mengalami mungkin kenapa nggak teratur ya, karena saya sudah mengalami gejala-gejala kekurangan karbohidrat di sini ya. Jadi memang sih target saya setelah melahirkan itu awalnya 65, target kedua itu 58. Nah, tapi karena adanya kestresan itu, adanya siklus men yang tidak teratur ini menambah saya tuh jadi susah menurunkan berat badan teman-teman. Nah, setelah April itu saya banyak membaca literatur gitu. Oh, ternyata memang benar kesalahan saya tuh saya sangat kekurangan karbohidrat ya, karena saya tuh memang benar-benar membatasi dan tidak makan karbohidrat sama sekali, dan itu salah gitu, tidak bisa saya terapkan pas waktu saya sudah usia sekarang saya ini 28 tahun, sudah saya mengalami proses melahirkan, saya sudah menyusui gitu. Pastinya organ-organnya berbeda dengan waktu saya masih gadis gitu ya. Nah, ini ada beberapa menu ya sahur saya ya pas pada waktu 17 hari ini. Saya sahurnya itu diantaranya tuh makan nasi sedikit aja ya, asal buat syarat aja supaya saya tidak kekurangan karbohidrat. Terus lauknya, terus juga air putih yang banyak 3 gelas ya, dan kopi hijau. Nah, ini tuh sangat membantu saya dan memperlancar berat badan saya, memperlancar buang air besar saya ya. Jadi otomatis saya bisa puasa dengan maksimal dan
cepat untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, tetapi kalau misalnya misalnya kalau sahurnya saya tidak sempat untuk makan sayuran ya, jadi saya 2 kali lipat pas waktu buka. Jadi makanya saya pas buka itu tidak mengkonsumsi nasi gitu. Nah, hanya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman agar selalu berinvestasi kesehatan sedari sehat gitu ya. Semoga bisa juga menggapai berat badan yang ideal, karena berat badan yang stuck atau yang nggak naik itu adalah salah satu prestasi menurut saya ya, prestasi awal untuk kita mempertahankan, untuk kita mengatur, untuk kita berinvestasi kesehatan ya. Jangan sampai tiap harinya malah kita membiarkan berat badan kita itu semakin hari semakin naik, dan otomatis nanti cepat atau lambat kalian akan mengalami sakit karena mungkin badannya lelah untuk menopang berat badannya yang semakin hari semakin naik, dan kerja organ itu semakin hari karena kita faktor usia semakin menurun. Itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. See you.